Benar. bukan luas lagi. Mereka jago banget dan mereka yang dibutuhkan saat ini adalah satu. Apa? Reset mood. Reset mood mereka. Oke, refresh, benar-benar lupakan game sebelumnya dan anggap untuk kedua tim yang bertanding saat ini adalah best of one kalian. Ini adalah Yes. game penentuan untuk kalian dan ini adalah game terakhir kalian di mana yang akan memenangkan pertandingan ini pastinya akan mendapatkan piala untuk FPL ID season yang kelima. Ya, ditambah Best of lagi. one, man. Ditambah lagi. Best of one. Mereka harus all out banget, mereka harus bener-bener ngasih yang terbaik. Udah nggak boleh lagi nyimpen strategi rahasia, jurus rahasia. yes. Udah nggak boleh lagi. Udah nggak boleh, Mereka keluarkan semuanya. keluarkan semua, dari EVOS, Roar dan juga Viva Hierarchy, keluarkan semua. Selena apakah menjadi pilihan untuk di-ban? Dan ternyata Hayabusa. Oke, that's right. Hayabusa menjadi pilihan untuk EVOS Legend dan mungkin Selenanya. Mungkin diambil atau justru malah dilepas. Wow, Masih mencoba shadow pick. Selena diambil. Selena Enggak, yang belum. selalu di-ban dari game-game sebelumnya. Melepaskan Selena ke tim RRQ. Dan langsung di-pick oleh tim RRQ. Dan mungkin EVOS seperti biasa, Uranusia akan langsung diamankan. Yes, dan juga Grok. Grok. Wow, oke. Lihat. Ihsan pede banget ketika Grok dan juga Uranus yang di-pick. Berarti tandanya dia nggak peduli dengan Selena. Karena dia pemain Selena. Sengaja berarti? Iya, sengaja. Dikasih. Itu dia. Sengaja dari aku bisa membaca dari mimik muka dia sengaja untuk lepas Selena karena Wow. karena dia Mimik muka siapa? mimik muka dari Bajan dan juga Luminaire. Hei, Ihsan aja madep ke sana. Gimana Kelihatan caranya dari kamu kiri. melihat Kelihatan dari mukanya? kiri, Bang. Kamu melihat Bus. rambut belakangnya. Buset, Bang. Jadi tanya. Dasar kamu. Nembus, Bang. Pakai Nembus, Bang. Scope Kimi. Pakai scuba Kimi. Oke. Esmeralda. Esmeralda. Esmeralda for Lemon. Esmeralda for Lemon, Selena for Finn, of course LJ dengan high loss-nya dan juga kali ini EVOS Legends. Apa yang dia coba amankan? Apakah bakal Harit lagi? Karena bisa dibilang dia menggunakan Harit itu kayak bisa dibilang senjata rahasia nggak sih? Digi lagi kah? Granger duluan, oke. Oke. Oke, game terakhir Granger yang biasa dipakai oleh tim RRQ akan berpindah tangan. Dan Oke. mungkin akan diberikan kepada tim EVOS. Enggak, Kita- ternyata. Oh. Kita bakal Ini yang menarik Ranger Mas. Ini yang menarik dari kedua tim atau lebih bisa dibilang kalau ngomongin soal tim EVOS ya. Mereka itu tidak takut untuk ya udah aku punya banyak damage dealer untuk marksman-nya. Jadi lebih ngamanin untuk hero-hero yang mengatur crowd control-nya. Seperti kayak ini yang terjadi. Valira diambil. Terus Uranusnya ditambah ada Grok juga. Tapi kalau kali ini, kalau misalnya EVOS Legends masih menggunakan Harit, Esmeralda udah menjadi salah satu natural counter. Bakal diisep absorb damage dari seorang Harit. Wow, diisap. Aduh. Your team Dan is Harit ternyata menjadi pilihan untuk bandnya Arkeosi dan mungkin Bruno sebagai marksman juga yang mungkin tidak mau dilepaskan untuk tim RRQ. Masih berpikir untuk tim EVOS karena RRQ masih butuh satu hyper carry-nya, satu core dengan damage dealer Chow. yang paling Chow. besar. Chow ternyata, wow, oke. Tahu hebat nggak? Tahu Oke, kenapa? Chow-nya. R7-nya ya? Bukan, diadu Bruno sama Granger. Oke, Bruno dan juga Granger. Mata-mata. Oke, tapi ternyata Grangernya yang diambil Diadu oleh sama tim Bruno. EVOS Lancelot Legend. Israel. Lancelot Israel. Or maybe Bruno Oh, maybe Israel. Bruno. After all this time, Jauh kayaknya aku melihat sih Sisin tuh jarang banget ya. Dia pasti pakai hero yang lincah gitu. Lancelot sih mungkin ya. Nggak Oke, tahu ya. Oke, Bung Kore, Kita berharap sih. Tapi kita lihat like-nya udah 208k, 42.000k like lagi. Langsung di like saja. Kita tembuskan rekor 250.000 lagi. Kita bakal goyang apapun yang kalian mau. Semuanya kita goyangin. Kimi bakal menjadi pilihan. Kenapa Bung Kornet? Aku nggak tahu. Aku melihat walaupun bisa dibilang Kimi adalah hero early, mid game, dan juga late game yang bisa cukup kuat. Tapi ya balik lagi dia lebih ke arah magic sekarang. Dan kalau misalkan ngomongin soal Granger, physical damage yang besar, ditambah lagi juga damage tambahan dari Valirnya, yang mungkin akan mengganggu di area early game-nya. Aku nggak tahu. Ini tergantung gimana gameplay mereka Lolita di early kah? game-nya. Lolita kah? Oke, Sicilian. Satu Sicilian. magic damage tambahan. Bentar. Di sini yang ada di samping berarti Rexy pakai Cecilion. Rexy pakai Cecilion di samping, Luminaire pakai Valir, dan ya benar, kayak gini posisinya. Karena aku kira tadi bakal Lolita atau enggak Groknya bakal di samping, ternyata enggak. Ternyata mereka bakal lebih milih Cecilion, bakal ngamanin dari high ground-nya karena mereka sadar
nggak ada yang bisa ngegapai seorang Kimi, cuma Bad Impact yang bisa untuk ngegampar-gampar seorang Kimi. Oke. Dan rotasinya benar-benar mungkin akan sama dengan Grok yang akan bersihkan minionnya di arah tengah, dikasih level 2 dulu, dan mereka ngambil buffnya. Mungkin akan sama seperti game sebelumnya. Oke, Ranger Mas, kenapa? Bung Cornet, ini adalah game penentuan. Yes, ini Siapa yang akan mengangkat 2 kali piala back to back atau raja yang akan kembali mengambil tahtanya. yes, benar banget. Ini akan menjadi story baru, sejarah baru untuk kedua tim. Dan ini game kelima atau ini adalah best of one mereka. Yes. El All out. Clasico, the grand finale. Yes, benar banget. El Clasico Grand Finale match kali ini di game yang kelima bakal menentukan siapa yang akan menjadi juara dari MPL. Tentunya masih dipadu oleh Cornet Emas. Yes, benar sekali. Game terakhir di grand finale. Dan ini fun fact, baru hanya satu kali kita melihat tim yang lolos dari lower bracket menjuarai MPL Indonesia, yaitu pada season 1 NXL melawan EVOS Esports. Yes. benar Apakah banget. akan ada cerita lain ketika finale ini selesai? Finale. Grand Ini- finale harus Grand ngomongnya gitu finale ya. ini selesai. Yes, benar banget. Kita nggak ada yang tahu. Kenapa? Karena kita lihat di sini Esmeralda dari seorang Lemon bakal benar-benar bisa menghancurkan seorang Rek, tapi para pemain dari tim RRQ sepertinya Sin bakal lebih ke arah magical damage. Yes, benar banget. Dan seperti biasa, Apa tuh? Sin kayaknya spell pilihannya itu cuma Retribution deh. Enggak. Lihat tuh. Ya, Retribution lagi. tapi dia tahu. Dia tahu. pede banget. Dia pede banget karena dia percaya kawan-kawannya. Dia percaya backup dari LG, dia percaya backup dari Vin, dan dia percaya banget di backline dia bakal dijaga habis-habisan. Yes, benar banget. Dan Bajannya mulai mengganggu juga pergerakannya, tapi ini Sin akan berbahaya sih kalau misalkan dia kecuri di arah late game, walaupun hanya tercuri mungkin dari Sanguine Claw-nya dari Rexy atau justru Wild Charge-nya. Tapi Vin, oh baik sekali. Dia berhasil mendapatkan buff merahnya. Vin yang flicker ke arah belakang juga dan mungkin akan langsung ditumbangkan oleh Isan Luminaires. Dan first blood-nya justru malah didapatkan oleh seorang Sin. Yes, benar banget. Tapi mereka kehilangan 2 orang dan lihat maksimum charge dari seorang Sin dengan kali 10.000-nya berhasil mendapatkan seorang One. Bener sekali, di jarak yang sangat amat jauh. Dengan teropong kecilnya Sin, lihat maksimum charge-nya. Di pop up lagi, hanya untuk mendapatkan energinya saja. Coba untuk membersihkan minion di arah tengah, tidak ada cover oleh support-supportnya LJ. Yang memakai Hylos bertemu dengan Rek, masih bisa untuk kabur dia. Masih penuh juga untuk stack-nya dan memilih untuk pulang lagi ke arah base. Tapi kali ini kalau bisa dibilang kalau misalnya Sin punya Glowing One, Holy Crystal atau Sanguine Claw, kali ini bakal digunakan ke arah seorang Vin. Vin masih bisa survive karena bad impact-nya hanya terkena 1 kali. Tapi kalau Sin udah punya item-item itu, Rek bakal bocor banget. Rek sebagai garis depan, gugus depan pertahanan dari EVOS Legends di frontline bakal hancur bonyok habis-habisan. Ya, dan Sanguine Claw terkena lagi dari Vinnya, tidak ada flicker untuk 57 detik ke depan. Ini akan menjadi cukup berbahaya juga. Sedangkan dari Esmeralda-nya, dari Lemon mungkin akan menuju ke arah atas lagi. Tapi lihat di arah bottom lane-nya. Oh. Ini akan menjadi early game yang cukup buruk juga untuk One yang sudah terpick off selama 2 kali untuk early game-nya. Yes, benar, bukan sembarang benar kali ini Bung Cornet. Lihat buff-nya, blue buff bakal coba muncul. Ini bakal diinvasi sih kalau menurut aku pribadi. Kenapa? Karena Kimi cepet banget untuk melakukan clearing minion. Bajan masih di arah atas juga. Dan lihat Lemon udah standby on position di arah bus sebelah kiri. Yes, dan ini akan menjadi turtle juga mungkin ya. Mungkin untuk tim, yes, RRQ Yoshi. Dan Kita lihat lihat dengan menggunakan retribution ya, lagi dan lagi ya. Tadi kalau nggak salah RRQ juga dapetin 3-3-nya. Benar-benar kayak fokus banget mereka ketika Yang turtle Cloud. muncul. Yes, yang Cloud, yang game sebelumnya juga benar-benar kayak selalu diambil sama RRQ. Ketika mereka lihat ada peluang, ketika kosong juga, tapi lihat di arah tengahnya. Lagi-lagi Vin, Abyssal Arrow-nya connect, Abyssal Trap-nya juga, dan langsung ada Soul Eater dilah begitu aja. Dan lihat Abyssal Arrow yang kedua, bahkan Lemonnya fokus ke arah One juga. Flicker ke arah belakang, One-nya sekarat juga, bahkan ini menjadi malapetaka untuk tim EVOS Legends. Tapi triple kill-nya didapatkan, disecure oleh seorang Vin. Lihat di sini Vin berhasil mendapatkan triple kill. Selena sekali dilepas lelenya langsung berkembang biak, benar-benar berada di mana saja sampai membuat EVOS Legends nggak bisa bergerak. Oh, lihat panas banget energy transformation-nya dari seorang Kimi. Dan benar-benar membuat Bajan harus balik begitu aja.
Dan bahkan ini mulai digerogoti pelan-pelan juga. Turret di arah atasnya sudah mulai tumbang juga oleh seorang Lemon. Di arah tengahnya juga sedikit lagi bisa ditumbangkan sama tim RRQ Hoshi. Wan tidak ada flicker, kamu harus berhati-hati. Rock Ursa didapatkan juga, bajannya lihat dibakar pelan-pelan, bahaya. Tapi masih ada Luminate. Lemon di masih sana bisa dapetin ngeset ke arah Wan. belakang juga, tapi masih mencoba untuk mendapatkan Wan kah? Sekarat dia Wan, tapi masih bisa survive tampaknya Ranger Mas. Yes, tapi sedangkan itu LJ menggunakan Glorious Pathway untuk mendapatkan turret di arah mid. Dan lihat Sanguine Claw-nya tidak berhasil untuk memukul mundur malah bad impact-nya. Hanya terkena ke arah minion bisa dibilang ya. Yes, benar banget, dari arah bottom lane juga sudah mulai hancur pelan-pelan. EVOS Legend turret pertamanya sudah mulai hilang, sedangkan dari RRQ Hoshi masih utuh berdiri tegak di sana. Semua turret pertamanya. Dan ini benar-benar early game yang enak banget untuk tim RRQ Hoshi. 16.000 didapatkan dengan cukup cepat oleh tim RRQ Hoshi. Genius One, ini bakal bonyok banget untuk para tanker yang berada di depan dari tim EVOS Legend, apalagi Finn. Kali ini benar-benar mengganggu pergerakan dan para pemain tim EVOS bakal coba menjaga seorang Wan, gak bakal dilepasin seorang diri. Wan kali ini bakal dapetin blue buff-nya sepertinya. Yes, benar banget, dan bahkan kita lihat juga dari Shari Turtle, tapi bajannya benar-benar gak bisa agresif seperti di game-game sebelumnya. Karena dia benar banget, gampang banget dibonyokin, dirontokinnya gampang banget. Dia baru maju dikit dari sekarang, tapi lihat di sini. Oke, Wan-nya harus hati-hati juga. Sudah ada flicker dalam 5 detik lagi. Didapatkankah buff birunya? Tidak tampaknya. Dan bahkan Luminaire juga sekarang mencoba untuk bertahan di arah tengahnya. Masih bisa untuk mundur lagi. Bisa Loreo miss. Dan bahkan tidak ada follow up juga dari R7-nya. Masih mencoba untuk menunggu. Tidak mau ejector dan maju ke arah turret kedua. Benar banget, tapi lihat kali ini Wan masih coba untuk berusaha di arah top lane. Invasi habis-habisan. Red buff-nya nggak dikasih sama sekali. Lemon benar-benar memegang kendali di arah top lane dan berhasil diamankan oleh seorang Sin dengan retribution. Lihat bonyok dari seorang Bajan dengan langsung di spray down aja. Habis Bajan harus mundur dengan wajahnya kali ini. Bahaya sekali. Ini pelan-pelan tim EVOS sudah mulai ke pressure dari segala arah. Walaupun Rek'nya masih mencoba untuk nge-split push. Masih ada Lemon juga. Dan mungkin akan dibersihkan dengan mudah juga di arah atasnya. Turret keduanya juga harus hilang, Ranger emas. 7 tambah 3. Beda 5 level. Wan sama Sin beda 4 level sekarang. Tadi aku hitung dulu. Yes, benar banget, ini bahaya men. Ini bahaya. Kalau misalkan, ini tinggal gimana caranya RRQ Hoshi tetap jaga temponya dan jangan sampai terlalu bernafsu. Sedangkan Lemonnya dapat darah putih banyak. Rek inget, Esmeralda adalah natural counter juga salah satunya untuk Hero Uranus. Dia masih bisa lompat, masih ada ultimate juga, dikejar sama seorang Kimi juga. Lihat dibakar juga pelan-pelan, sudah di pop ultimate-nya dibakar dan masih ada second eye, tapi lihat dia sekarat banget dan bakar langsung hilang, dibakar oleh seorang Kimi. Finn sekarat, tapi masih belum ada Dead Sonata sudah dikeluarkan, ternyata Finn masih selamat juga dan bakal bisa arrow-nya miss, tidak terkena siapapun. Dan makanya udah aku bilang kali ini seorang Sin bakal bonyokin depannya, apalagi kalau dia nanti bikin Divine Clef, wah itu depannya nggak ada yang bisa. Itu bakal di spray down habis, ditembak habis, nggak tahu diterima atau enggak urusan belakang. Tapi di sini posisinya jauh banget dari EVOS Legends, memiliki hanya 17.000 net worth dari akumulasi, sedangkan RRQ Hoshi udah 26.000 ditambah Lemon udah punya Holy Crystal, bayangkan. Holy Crystal dan sekarang sepertinya Helmon bakal punya buff. Dan ini itemnya dari Wan-nya aja belum dapetin Blade of Despair. Dan hanya mendapatkan gold 3.800. Sedangkan Sin-nya levelnya jauh Pak, tapi kali ini Wan bakal diambil lagi. Lihat masih ada flicker, Dead Sonata, dan juga Bad Impact membantu di arah bottom lane. Tapi tidak bisa berhasil mendapatkan apapun. Ini benar-benar bakal berbahaya banget. Tapi Sin, ternyata Finn. Enggak, harusnya Lemon sih yang ngambil. Blue buff-nya juga didapatkan Lemon kah apa Finn? Lemon kan? Oleh seorang Lemon ya. Harusnya. Atau malah Finn deh? Harusnya Lemon. Iya, harusnya Lemon ya. Tapi kali ini kita lihat di mana EVOS untungnya masih punya seorang Cecilion untuk melakukan defense. Yes, benar banget. Tapi Rek bakal coba try hard banget untuk dapetin turret. Apapun yang terjadi bakal di-point bangun. Dan lihat di arah sana, para pemain dari RRQ tembakan masih memencar, tidak berhasil mengenai Luminaire. Kalau kena, Luminaire bakal bisa di pick off dan bakal menjadi straight push dari tim RRQ. Dan ini kuncinya ada di Rek sekarang. Gimana caranya Rek bikin RRQ Hoshi-nya itu ke distract. Lihat dia mengganggu aja, kerjaan dia hanya memberikan space untuk core-nya farming, untuk one-nya farming dapetin item-itemnya. Walaupun dia juga harus berkorban untuk dirinya. Yes, bener banget. Tapi emang mau nggak mau. Memang itu caranya dia untungnya dia pakai Uranus. Kalau dia mungkin pakai Natalia atau hero-hero split push lainnya, itu bakal lebih cepat untuk melakukan clear minion, cutting, dan juga untuk melakukan rotasi. Tapi karena ini dia harus menggunakan Uranus,
walaupun dia punya Purify, setidaknya speednya agak sedikit terlalu lama untuk melakukan clearing minionnya. Ya bener banget, lihat bacannya empuk banget digerogotin. Dan ada fun fact pada pertemuan ini, RRQ Lemon adalah salah satu pemain yang pernah bermain El Clasico Grand Final MPL Indonesia Season 2. Satu-satunya, yes bener banget RRQ. Tuturu lagi di sub. Ayam jago, Ayam jago sudah Liam. di Gifam, Liam sudah di RRQ yang MDL. Terus juga Insting di Gifam. Bener banget. Dan Lordnya sudah mulai muncul. Selamat datang Bapak Lord yang terhormat. Ya, selamat datang Bapak Lord yang terhormat. Kali ini bisa dibilang gamenya agak pasif ya. Benar, ini Agak beda pasif banget. ini gamenya. Ini benar-benar temponya tuh tempo aman. Tempo aman dari kedua belah tim. Kedua belah, benar-benar. Walaupun RRQ sedang diunggulkan kali ini, RRQ benar-benar mau nungguin Lord. Mereka mau coba pushnya tuh damai, aman, tentram, Lihat. disiplin kembali. Ranger Mas. Ya, Granger dapetin Blade of Despair di menit 10. Bayangkan betapa sulitnya dia untuk farming di gak game ini. nafas. Bisa dibilang gak nafas sih. Bukan sulit lagi Bung Konet ya. Wah, banget Kalau sih, parah. sulit mungkin masih bisa farming. Tapi untuk kali ini lihat, ini scene-nya bakal coba untuk ngelakuin apa? Masih charge saja. Kenapa? Karena dengan poke damage sampai Lordnya sampai, dia bakal menjadi keuntungan banget untuk tim RRQ untuk mendapatkan one straight push. Dan Lordnya dibiarkan jalan sendirian di tengah. Tidak dibersihkan minionnya, mulai masuk pelan-pelan. Ini berbahaya, ini maksimum berbahaya. charge tuh kan, bener kan? Bakal coba dibonyokin. Kali ini para pemain dari tim EVOS lihat darahnya udah setengah semua. Dead Sonata dikeluarkan, Volley Sarmun ke arah belakang. Reksinya yang malah harus tumbang duluan. Oh my god, lihat inhibitor turretnya di arah tengah. Kemenangan sudah di depan mata untuk tim RRQ Hoshi. Apakah mereka bisa mengambil tatanya kembali? Bacarnya juga harus hilang dan mencoba untuk bertahan. Lihat Wadia hilang, Reknya lihat. Oh my god, Raja berhasil kembali mengambil tatanya untuk kedua kalinya. Raja dari segala raja, RRQ Hoshi menjadi champion FPL season yang kelima. Mengulang sejarah di season yang kedua dan mereka berhasil dari 5 game yang ada dan mereka melakukan di game yang kelima dengan sangat amat disiplin, rapi dan akhirnya mengangkat tatanya kembali. Iya.